perkara yang paling tidak Yesus sukai. Maka Yesus mengecam murid-muridnya, engkau mengikut aku bukan karena engkau melihat tanda-tanda, tetapi karena engkau kenyang makan roti. Jadi ternyata ada orang, dia kelihatan baik dan serius karena ekonominya baik. Saat ekonominya kurang baik, di situ kelihatan aslinya. Maka sebenarnya saudaraku, untuk melihat kualitas iman seseorang, lihatlah pada saat dia berkekurangan. Yang mendengar katakan amin. Lihatlah pada saat dia berkekurangan. Masihkah taat? Masihkah mampu taat? Saya kira saudara, kita nggak perlu Tuhan, nggak perlu guru, nggak perlu pendeta, nggak perlu orang-orang mengajari kita. Kita bisa melakukan apa saja yang baik kalau kita banyak uang. Nggak perlu diajari, nggak perlu dikopai, nggak perlu dengar khotbah, nggak perlu dengar firman Tuhan. Semua pasti tahu kalau uangnya banyak, dia bisa mengatur segalanya. Tapi yang Tuhan Yesus minta, apakah di saat berkekurangan seperti ibu janda tadi, di saat ada kesusahan, di saat ada masalah, masih mampukah kita percaya dengan Tuhan? Masih mampukah kita melakukan firman-Nya dengan baik dan benar? Kalau kita perhatikan kebanyakan, kalau lagi banyak uang, persembahan pun besar, ucapan syukur, persepuluhan, semua keuangan, dana misi, wow, pokoknya belum diminta udah dikasih, apalagi sudah diminta. Tapi begitu sedikit ada krisis, hilang itu semua. Ini bukan iman yang benar, saudara. Ini bukan iman yang benar. Dia bersemangat dan rela memberi karena memang lagi banyak duit. Kalau seperti itu, saudara, orang yang tak kenal Tuhan justru lebih hebat dari situ. Saya pelajari dari kisah Daud Tony. Ternyata persepuluhan itu dicuplik oleh setan dari firman Tuhan. Bahwa semua pesugihan-pesugihan, 10% dari penghasilannya harus dibagikan ke sosial. Apakah ke pembangunan rumah-rumah ibadah, apakah ke panti-panti jompo, ya panti-panti asuhan, pokoknya 10% tidak boleh diambil, harus dibagikan kepada sosial. Itu sumpah, itu persyaratan dari pesugihan-pesugihan. Kalau ada orang menuntut ilmu kepada satu daerah, satu gunung, Gunung Kidul atau Pucukui atau apa, pokoknya itu harus diberikan. Makanya saudara jangan heran kalau ada orang kaya karena ilmu-ilmu yang dipelajari, minta keberhasilan daripada setan itu, ternyata sosialnya tinggi. Perhatikan, sosialnya itu tinggi. Ternyata itu bukan karena kebaikannya, karena itu janji dan tuntutan dari perjanjiannya dengan pesugihan itu. Coba kita lihat yang mengunjungi pantai-pantai asuhan itu kan orang-orang kaya semua itu. Ternyata itu dia. Cuma jam 2 atau setengah 3, saya baca-baca sebentar lagi untuk melanjutkan apa yang sudah dapatkan waktu kerja di tempat Jody. Ternyata kalau kita mengasihi, kita relatif lebih ikhlas melakukannya, kita nggak terlalu bersungut-sungut melakukannya, walaupun dia nggak membalas secepat yang kita harapkan kepada kita, kita nggak jerah itu melakukannya, karena kita mengasihinya. Saya kira saudara kalau kesalnya hati kadang-kadang melayani jemaat, rasa-rasanya kita nggak mau melayani lagi, udah. Saya sakit ini kak Tuhan jadi pendeta, kan gitu ya kan. Saya sakit ini kak jadi gembala, jadi hamba Tuhan. Tapi teringatlah ini, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihimu, gembalakan domba-domba. Artinya apa? Kita sudah ditugaskan di situ. Kalau kita melakukan tugas bagian kita itu penuh dengan cinta kasih kepada Tuhan, saya kira nggak terlalu banyak sungut-sungut. Kalaupun ada sungut-sungut sedikit, itu tidak akan mempengaruhi sportivitas dan reaksi kita, saudara. Lalu pertanyaannya, saudara, kita yang hadir ini, apakah kita beribadah setiap minggu, Rabu, Kamis itu karena mengasihi, atau karena diperintahkan, diumumkan di gereja setiap Rabu, itu karena perintah ada firman Tuhan, atau karena supaya diberkati, ya? Itu kita jawab dalam hati kita.